Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sidang isbat Idul Fitri bisa salah. Hisab dan rukyat bisa salah. Menteri Agama bisa salah. Muhammadiyah NU bisa salah. Kita perlu revolusi paradigma kuantum. Saya bisa salah. Semua orang bisa salah. Anda juga bisa salah. Karena bisa salah, yuk kita sama-sama taubat, mengoreksi diri, sama-sama untuk memberikan yang terbaik. Idul Fitri akan jatuh 21 April 2023 menurut teman-teman Muhammadiyah dengan hisab wujudul hilal. Tetapi Kementerian Agama, NU, Persis, dan lain-lain akan sidang isbat dulu, ru'yat, dan hisab juga. Kemungkinan besar Idul Fitri akan jatuh pada 22 April. Jadi ada dua kemungkinan Idul Fitri. Mengapa? Karena ketinggian hilal, misalkan saya hisab di Bandung itu sekitar 1,5 derajat. 1,5 derajat itu mengakibatkan 21 April menjadi 30 Ramadan bagi teman-teman NU. Karena 1,5 derajat itu belum memenuhi kriteria imkanur ru'yat, sehingga besoknya 21 April masih 30 Ramadan. Sementara bagi teman-teman Muhammadiyah 1,5 derajat itu wow, sudah sangat tinggi, maka 21 April adalah 1 Syawal. Nah, solusinya rekomendasi saya adalah riset progresif, yaitu Idul Fitri ditetapkan 21 hari lebih awal, kemudian riset progresif ini melaksanakan ru'yat tetap. Misalnya dengan menetapkan kriterianya 1 derajat, tengah-tengah memang ya. Kalau ru'yatnya gagal melihat hilal, gagal ru'yat, maka kriterianya naik. Kalau tadi misalkan dimulainya 1 derajat, maka tahun depan naik jadi 1,1 karena gagal ru'yat kan. Tahun depannya lagi 1,2 derajat misalnya gitu. Tapi tetap Idul Fitrinya sudah ditetapkan 21 hari lebih awal. Sehingga kalau ditetapkan 21 April, Idul Fitrinya tetap 21 April. Meskipun gagal ru'yat. Kalau sukses ru'yat ya tentu saja 21 April misalnya gitu ya. Kriterianya bahkan bisa turun kalau sukses ru'yat yang tadi 1 derajat menjadi 0,9 atau 0,8. Nah, ini yang sering saya bahas, mengapa terjadi perbedaan karena teman-teman Kementerian Agama itu prioritasnya A. Benar itu yang paling utama. Begitu juga teman-teman di Muhammadiyah itu prioritas B. Benar juga yang paling utama. Karena benar dengan benar ini malahan bisa terjadi bentrok antara wujudul hilal dan imkanur ru'yat. Ya harus toleransi kalau memang bentrok. Nah, kalau saya mengusulkan C, benar itu adalah prioritas ketiga, yang C. Yang lebih utama adalah bijak, merangkul seluruhnya, mempertimbangkan semuanya. Yang kedua, manfaat, ditetapkan 21 hari lebih awal. Sehingga teman-teman Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan yang usaha warung dan sebagainya, itu mendapat manfaat karena Lebaran sudah ditetapkan 21 hari lebih awal. Dan kemudian, dari pertimbangan bijak dan manfaat ini, kita menetapkan kebenaran. Itulah jadi riset program progresif, ya, riset yang progresif. Ini teorinya karena konjektur dan refutation. Jadi kalau kita punya teori itu konjektur. 21 April itu konjektur atau teori, 22 April juga konjektur atau teori yang bisa salah. Karena itu kita sendiri mencari refutation, mencari penolakan. Jadi membuktikan bahwa teori saya salah biar saya bisa memperbaiki gitu. Dengan cara falsifikasi empiris. Sengaja mencari kesalahan diri, bukan sengaja membenarkan diri. Ya nanti gontok-gontokan kalau sengaja membenarkan diri, menyalahkan diri sendiri. Jadi dalam diri kita, itu kita perlu tanamkan sikap saya bisa salah. Jadi teman-teman NU perlu menanamkan sikap NU bisa salah, gitu, sehingga memperbaiki diri. Teman-teman Muhammadiyah juga gitu, menanamkan sikap Muhammadiyah bisa salah. Anda juga gitu, harus bersikap Anda bisa salah. Saya juga, saya harus bersikap saya bisa salah. Fallibilism. Karena bisa salah, maka kita bisa memperbaiki. Nah, ini salah satunya paradigma kuantum ya, ketidakpastian kuantum. Heisenberg, ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa kita tidak bisa memastikan posisi suatu objek. Posisi hilal, tinggi hilal itu nggak bisa kita memastikan. Secara kuantum loh ya, apalagi. Kucing Schrödinger, kucing itu hidup sekaligus mati. Artinya kalau hilal ya, hilal itu tampak sekaligus tidak tampak. Nah, kita yang melihat itu malah mempengaruhi bisa jadi tampak atau tidak. Tapi aslinya antara tampak dan tidak tampak kalau secara kuantum ya hilal itu. Dan dualisme. Dualisme itu apa? Elektron itu dulu dikira adalah partikel.
ternyata elektron itu ya bisa partikel, bisa gelombang, dualisme. Kalau ada yang melihat elektron, elektron itu jadi partikel. Kalau nggak ada yang melihat, elektron itu jadi gelombang. Nah, kalau kita terapkan ini pada konsep misalnya hilal, kalau nggak ada yang melihat, hilal itu sebenarnya sudah tampak. Kalau ada yang lihat, malah hilal itu sembunyi. Nah, sehingga kita bisa salah gitu loh ya. Maksudnya jadi kita harus berpikir terbuka. Fallibilism, saya bisa salah. Yuk, lebih bagusnya gimana? Lebih tepatnya gimana? Apalagi di Einstein ini. Ketidakpastian Einstein, cahaya bisa belok karena massa besar. Ini kan kita perlu hati-hati. Sudah teruji nih, bintang di balik matahari ini, cahayanya kan harusnya lurus nih. Saya gambarkan. Cahayanya harusnya kan lurus nih. Tapi kalau cahaya yang harusnya lurus ini ketika mendekati matahari, karena matahari masanya kuat, bisa belok. Begitu. Jadi cahaya itu bisa belok oleh materi yang sangat kuat menurut teori Einstein. Sehingga cahaya hilal itu bisa belok. Yang tadinya derajatnya tinggi menjadi nggak kelihatan. Nah, kalau belok, kalau derajatnya rendah, bisa belok. Menjadi kelihatan misalnya. Jadi ada ketidakpastian. Ya tidak selalu belok, ini cahayanya kan banyak yang lurus. Justru malah gitu, kita malah nggak bisa memastikan kan gitu. Cahaya ini bisa lurus kalau nggak ada massa yang besar. Jadi kita perlu terbuka bahwa saya bisa salah. Karena itu yuk kita sama-sama diskusikan bagaimana solusi untuk menjadi yang lebih baik lagi dengan scientific research program ya. Program riset yang progresif. Saya mengusulkan dimulai dengan kriterianya 138. 1 derajat tingginya, elongasi 3 derajat, umur 8 jam. Bisa didiskusikan ya. Jadi lebaran ditetapkan 21 hari lebih awal sehingga bermanfaat. Dan riset progresif tetap melaksanakan ruqyat. Kalau gagal ruqyat, kriterianya bisa dinaikkan, naik dari 1 derajat jadi 1,2, 1,4, dan seterusnya tahun-tahun berikutnya, bulan-bulan berikutnya. Kalau suksesnya malah diturunkan, 1 derajat turun jadi 0,9, 0,8 derajat, dan seterusnya. Ya tujuannya malah turun dong, biar lebih teliti. Perlukah disamakan? Serentak perlu. Biar teman-teman kita di Indonesia Timur itu bisa mendapat manfaat. Teman-teman kita yang usaha warung bisa dapat manfaat. Kalau seragam kan gitu ya, lebih enak. Nah, kalau dua macam, ya harus toleransi, harus melakukan penyesuaian beragam hal ya. Lalu yang paling bagus metode mana nih, Paman? Undesirability. Memang tidak bisa diputuskan. Apakah wujudul hilal itu paling bagus? Belum tentu. Apakah imkanur ru'yat itu paling bagus? Ya belum tentu. Apakah riset progresif itu paling bagus? Ya belum tentu. Harus kita pikirkan. Undesirability. Kalau langsung bisa diputuskan, itu kayak komputer. Kalau Anda itu bingung terus memikirkannya, kemudian mendengarkan suara hati, mengumpulkan banyak informasi, itu bagus karena Anda bukan komputer. Kalau komputer langsung diputuskan. Pokoknya saya ikut Muhammadiyah otomatis, pokoknya pasti. Nah itu kayak komputer. Atau saya pokoknya apa jare kiai lah, apa dawuhe kiai aku manut. Loh itu kayak komputer otomatis. Anda adalah manusia. Perlu mikir gitu loh. Dan Anda bukan robot. Kalau robot keputusannya tetap. Kalau dukung Muhammadiyah terus. Kalau dukung NU, NU terus. Kalau dukung pemerintah terus. Anda bukan robot. Dan Anda bukan hewan. Lapar, makan, ngantuk, tidur. Karena Anda bisa mikir. Kita manusia. Kita bisa mikir. Tapi kita manusia. Sehingga ada sesuatu yang tidak bisa diputuskan dengan seketika. Kita perlu mikir, mendengarkan teman kita, berdiskusi, mendengarkan suara hati, kadang istikharah, gitu ya, sholat dan sebagainya, agar bisa ngambil keputusan yang benar. Semoga bermanfaat. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.